Monggo Pinara. Kula nuwun. Nara. Aduh, piye kita? Apa Taman? Gawat. Kenapa? Aduh, semoga suamiku nggak marah ya dengan hasil ini. Emangnya kenapa, Mon? Coba lihat. Iki apa Taman? Iki gupak pipisku loh. Wey, Aja mbok temen. jangan dong. Ini sepertinya aku tahu benda ini. Ini bukannya tespek ya, Mon ya? Kamu hamil? Ya ampun, kamu tuh kelas berapa tau? Masa nggak ngerti tuh Aku artinya masih tandanya 17 itu? tahun. Males banget. Ini tapi tuh ada tandanya garis 1 loh. Iya. Artinya apa tuh berarti kalau garis 1? Negatif. Oh gitu. Sudah berusaha. Nggak apa-apa dong, namanya juga usaha ya kan? Iya kan? Nggak masalah. Terus masalahnya apa? Ya takut suamiku kecewa aja loh dah. Ini deh, Gitu. daripada kamu galau, makan dulu. Apa ini? Ini namanya sate kere. Tapi Tapi bukan kere yang jadi sebenarnya, kere. tenang aja, enggak. Kan Aduh. sekarang penuh dengan efisiensi ya, Mon ya. Luar biasa. Jadi harus makan makanan yang efisien juga. Kita tes ini dulu bisa deh. jadi positif nggak? Nggak bisa dong. Oh nggak bisa ya. Mm-mm. Tapi kita ini dulu salam dulu sama semuanya. Mhm. Hai. Jadi kesana apa kesini Toda yang bener? Semuanya. Ini. Semuanya. Hai, kembali lagi podcast Pinara hadir menemani semuanya di hariku yang sedih ini. Sebenarnya nggak sedih sih. Kalau yang namanya tespek itu kan ibaratnya kan itu sebuah anugerah ya. Iya. Kalau misalnya mau positif, berarti kamu hamil, alhamdulillah. Kalau misalnya enggak ya nggak masalah. Tapi tahu nggak sih, kalau zaman sekarang itu yang namanya tespek itu penting banget. Ya penting sih buat yang udah nikah kan. Ya nggak juga Kok dong. nggak juga sih, tespek itu penting buat yang udah nikah. Karena orang-orang tuh tahu bahwa yang namanya boleh itu yang udah nikah. Yang belum nikah belum boleh. Tapi kan persiapan kehamilan juga penting, Mon. Iya, tapi nggak ada hubungannya sama tespek. Kalau masih sekolah, kalau mereka udah ready, kan kita nggak mau kan ada pernikahan dini, ya nggak Iya, sih? benar. Itu zaman sekarang tuh harus yang namanya tespek kalau waktu sekolah. Ingat nggak sih ada Saya- berita saya- di Apa? Jadi anak-anak zaman sekarang itu mereka siswi SMA di mereka harus tes kehamilan, tau nggak? Bagus kan? Bagus. Pamali, Kok bisa nggak pamali? boleh. Kok bisa? Bagus dong. Kalau tes untuk ujian masuk sekolah perguruan tinggi nggak apa-apa. Tespek itu buat nggak boleh. Anak sekarang jangan, nggak boleh. No, Mon. makan tahu kere ini loh, enak. Pergaulan anak zaman sekarang tuh udah luar biasa. Jadi harus dibatasin semuanya. Jadi SMA ibaratnya udah mau masuk sekolah, nanti siap-siap ke perguruan tinggi tuh mereka udah siap tuh. Harus dites Hey, Mon. Mada. Bagus. Kita tahu sekarang teknologi makin canggih ya. Terus Tapi ingat, apapun itu yang namanya moral itu tetap harus dijaga, ya kan? makanya tespek. Kok tespek sih? Disiapin. Harusnya anak-anak tuh dikasih tahu kalau pergaulan bebas sama seks bebas tuh nggak boleh. Jadi mereka belum mengenal yang namanya tespek. Ngapain kenal sama tespek? Tespek itu kalau menurut aku nih itu sakral loh, Da. Kita habis nikah malam pertama, bayangin kan? Enggak. Terus habis gitu, 1 bulan kita tespek bareng-bareng sama suami. Coba deh, kita coba, deg-degan gitu kan. Positif, negatif, itu sakral. Anak SMA udah kenal kayak gitu, besok nikah gimana? Mereka udah biasa sama tespek. No, nggak boleh. Tapi maksudnya mereka itu mempersiapkan, Mon, supaya nanti kalau pas nikah itu mereka udah siap. Makanya tes kehamilan dulu. Mempersiapkan Gitu. itu bukan dengan tespek, tapi mempersiapkan itu bagaimana caranya kita bergaul dengan baik tanpa kita melakukan itu. Tapi kan anak zaman sekarang kan susah kalau mau terbuka sama orang tua, apalagi sama guru. Sebentar, menurut kamu ngapain sih sekolah itu harus ada tes kehamilan kayak gitu buat Karena apa? zaman sekarang ada loh anak masuk sekolah nggak kelihatan hamil, tau-tau ternyata hamil, Mon. Bukannya itu malah nanti kalau ketahuan hamil jadi nggak bisa sekolah? Bisa. Ada bisa beberapa ya? sekolah yang bisa, Mon. Dia masih hamil masih bisa menyelesaikan ujiannya. Coba. Tetap aku nggak setuju. Itu pamali. Kok bisa gitu sih? Ini harusnya ya pemerintah tuh ya, orang yang beli tespek di toko-toko tuh harus harus Apa? dikasih kriteria.
yang boleh Repot banget harus tespek nikah aja. dan menunjukkan buku nikah gitu. Serepot itu ya. Nggak gitu. Soalnya ini sakral banget dah. Aku aja abis nikah tuh udah nangis beberapa kali nih negatif Masa sih? nih. Tapi kalau aku baca dari beberapa sih ya, itu sebetulnya tuh mereka kayak cuman pengen mengontrol perilaku seks pada remaja aja sih sebenarnya. Jadi kayak sekolah kan nggak bisa ngontrol mereka 24 jam tuh, apalagi orang tuanya juga yang sibuk, ayah ibunya juga kerja kayak gitu-gitu kan, otomatis sekolah tuh juga memberikan awareness dengan tes kehamilan itu gitu. Jadi make sure aja mereka masuk tuh dalam kondisi yang Nggak mau hamil. negatif. Cuma permasalahannya gini nih, itu dilakukan tiap bulan. Nggak tahu sih kalau Pasti prakteknya kan tiap berapa bulan. sekali. Tapi sekarang anak-anak itu pada pinter, ya kan? Gimana coba? Coba nanti air kencingnya tuh diganti air putih, jadi negatif. Pakai air pipisnya orang gitu Nah, ya. Aduh. Kan itu juga bisa. Nah, sama aja kan? Tapi nggak nggak bisa bisa. deh kayaknya kalau kayak gitu. Emang pada mau apa minjemin air pipis? Iya. Emang kamu mau apa pinjem air pipisku? Ganti aja air teh. Sama. Sama kali Mon. Tapi gini deh, kalau perumpamaan ini tespek memang benar-benar diperbolehkan nih di sekolah-sekolah. Aku tuh kasihan banget sama teman-teman psikologisnya. Kenapa? Dia tuh jadi ngerasa bahwa tespek itu hal yang biasa banget. Berarti melakukan hal itu nggak apa-apa deh. Yang penting aman. Yang penting nanti di tespek negatif. Jadinya mereka tuh dalam perihal akhlak gitu ya. Akhlak harus jelas tuh akhlak. Itu jadi enggak banget gitu. Oh gitu. Tapi Kita itu boleh makan sate kere, tapi jangan kere ilmu. Itu yang paling penting, ya kan? Sebenarnya Jadi bener udahlah, sih. nggak perlu tespek, nggak boleh ya, nggak boleh. Itu mana SMA mana tuh? sama mana ya tadi ya? Kayaknya tadi tuh Belum ada kan di Madiun? nggak ada sih di. Alhamdulillah semoga nggak ada ya Madiun ya. Nggak ada. Jadi nggak usah deh. Kalau aku sih nggak setuju masalah tespek itu. Tapi nggak ada salahnya juga kan Mon. Kalau misalnya difasilitasi sama sekolahan kan nggak apa-apa juga. Misalnya gratis, nggak bayar, cuma tes doang Mon. Udahlah, nggak usah, nggak setuju aku. Kenapa? Kan cuma pipis doang, cuma dites doang. Nggak apa-apa kan? Iya sih, pipis tiap hari sih. Kan cuma pipis doang. Cuman Anak-anak masalahnya di pipis. tes itu. Terus nanti kalau negatif, terus mereka nangis gimana? Enggak lah. Harusnya nangis ya. Iya, gimana sih? Nggak setuju. Tapi aku pengen tahu nih, bagaimana tanggapan dari masyarakat kalau ternyata ada tes kehamilan kayak gini. Ngebayangin aja aku nggak bisa gitu loh. Ngerasa banget kalau aku di tespek tuh aku ngerasa, jadi bu guru nggak percaya kalau aku tuh nggak melakukan seks bebas. Soalnya kamu meragukan banget. Ya udah, kita coba lihat deh, gimana tanggapan dari masyarakat, pro atau kontra. Kamu milih aku atau Mada? Aku milih sate kere aja. Setuju, karena biar siswa-siswi bisa menjaga pergaulannya di zaman sekarang. Untuk saya sebagai orang tua, saya setuju aja sih. Soalnya kan sekarang kan banyak pergaulan yang lebih bebas sekarang ya. Kalau menurut saya juga tes kehamilan itu juga salah satu upaya yang cukup bagus ya dari pemerintah untuk mengantisipasi adanya kehamilan di luar sekolah yang sekarang marak terjadi. Tapi kalau menurut pribadi saya alangkah baiknya juga digencarkan edukasi tentang seksual. Jadi ada biasanya psikoedukasi. Nah itu kebetulan bisa jangan hanya mencegah, tapi juga harus preventif dulu. Jadi agar siswa itu memahami tentang bahayanya aktivitas seksual di luar pernikahan. Mungkin bagi yang sudah pernah melakukan atau gimana, kita kan tidak tahu, kita juga sebagai orang tua mungkin tidak mengawasi mereka selama 24 jam. Itu mungkin akan sangat-sangat terganggu dan membuat mereka menjadi mungkin nanti ketahuan gimana dan sebagainya. Sangat setuju sekali kalau misalkan di SMA adanya tes kehamilan, karena pada masa kini anak-anak pergaulan bebas sangat rentan sekali. Maka untuk dari itu disiapkan dengan adanya tes itu, maka anak-anak berhati-hati dalam pergaulan bebas di era sekarang ini. Menurut saya setuju sih, soalnya karena kan kita ada PKL di luar kota. Nah itu banyak anak-anak sekarang tuh yang kebobolan kayak gitu. Nah saya setuju banget karena itu lebih baik untuk sekolah kita.
Saya pribadi sangat setuju karena ini merupakan salah satu kontrol untuk anak-anak sehingga mereka tidak melakukan seks bebas di usia dini, di usia remaja, bukan semata-mata karena takut dites kehamilan sehingga mereka tidak melakukan, tapi tidak seperti itu. Jadi kita bisa mengontrol tindakan siswa dengan cara tes kehamilan, itu yang pertama. Untuk selebihnya nanti bisa dikontrol melalui orang tua dan sekolah. Terkait dengan tes kehamilan bagi siswi itu sangat menurut saya sangat mengantisipasi orang tua juga. Tetapi ada privasi yang tidak boleh kita masuk ke ranah itu, karena memang setiap perempuan itu punya privasi yang tidak bisa tergoyahkan. Artinya tidak mau tergoyahkan untuk orang lain, tidak mau orang lain itu masuk ke situ. Maka dari itu ini perlu beberapa ahli untuk godok itu, apakah artinya ini benar-benar relevan atau tidak dari zaman sekarang. Apalagi di dalam organisasi itu sudah diajari nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai yang lain, nilai moral itu tentu sendiri. Tapi dengan generasi Z yang sekarang itu tidak mungkin begitu. Dengan angka kehamilan di luar nikah, angka nikah di usia muda itu yang cukup sekian, dan juga dibarengi dengan angka perceraian yang begitu banyak. Mungkin nanti ada yang sekarang senior di KUA mungkin bisa mengantisipasi angka perceraian itu yang tidak begitu terus-menerus. Itu saja, Kak. No kan, banyak yang pro, banyak yang kontra. Harusnya milih aku dong yang kontra. Aku nggak setuju sih dengan yang namanya tes pack gitu kan ya, untuk tes kehamilan di sekolahan. Karena ya kita kan tahu yang di sekolahan itu pasti ada pelajaran ilmu adab, beradab gitu ya, atau ilmu-ilmu agama yang harusnya kita tahu bagaimana caranya kita mencegah yang namanya kehamilan itu sendiri. Bisa nggak satenya agak diturunin dikit, aku nyocok mukaku. Maaf ya, ini tinggal 2 nih. Iya. Tapi sebenarnya nggak ada masalah juga sih, Mon. Toh kan juga tes kehamilan itu bukan yang kayak ditusuk pakai jarum, bukan yang kayak disuntik, bukan harus minum obat. Kan dia kan cuma pipis doang, habis itu cuma dites aja, Mon. Ya, tetep ada aja susahnya kan. Coba bayangin ya, mungkin ini psikologis dari siswa-siswa ini bakal terganggu loh. Kok bisa? Pertama, guru kan kita nggak ngerti ya, guru-guru tuh anak-anak pernah ngelakuin hal itu atau enggak gitu ya. Orang-orang yang pernah ngelakuin atau siswa-siswi yang pernah ngelakuin nih, ini kalau disuguhkan dengan harus tes kehamilan dengan tes pack, mereka tuh ada rasa takut gitu ya. Takutnya kenapa? Ya takutnya, aduh nanti kalau aku positif gimana gitu. Walaupun sebenarnya harus dicegah sih. Cuma itu jadi psikologisnya anak tuh jadi terganggu. Apalagi teman-teman yang nggak melakukan apa-apa. Nih guru kenapa sih nggak percaya banget kalau aku tuh lo punya iman dan takwa, nggak mungkin melakukan hal-hal seperti itu. Kok guru jadi nggak percayaan gini dengan cara melakukan tes kehamilan? Apalagi itu sakral. Besok kalau aku nikah, aku pasti tes sendiri kan sama suami aku. Tapi bisa didampingin sama orang tua kan, Mon, tesnya. Misal nih kamu takut, jadi aku dampingin kamu buat tes, kan kayak gitu nggak masalah. Psikologisnya anak kan juga nggak masalah kalau didampingin sama orang tua. Untuk masalah ini ya, perhamilan ini ya, anak muda tuh sekarang lagi benar-benar ditakutkan dengan banyak hal yang sekarang ada di media sosial kan. Apa tuh? Iya, banyak anak-anak yang istilahnya dalam tanda kutip mereka nggak perawan, mereka hamil muda apa segala macem. Sama guru aja mereka takut, psikologisnya terganggu, apalagi sama orang tua gitu. Ya walaupun sih sebenarnya kalau aku sebagai siswa itu aku nggak ngelakuin apa-apa, aku berani-berani aja gitu ya. Tapi tetap aja ngerasa bahwa ini kenapa sih penting banget ya kayak gini ya. Ya udahlah, kalau memang sekolah kan memang untuk mengajarkan anak berbuat baik. Ngapain juga harus dites kehamilan? Mau diapain gitu? Tapi kalau misalnya mereka yakin anak baik-baik, sebenarnya kan nggak masalah juga dites kan? Iya kan? Ya kalau iya mereka sih. yakin bahwa oke, aku nggak masalah kok mah, aku nggak masalah kok Pak, aku pergaulanku selama ini oke-oke aja, kan nggak keberatan juga kan kalau dites? Kenapa mesti keberatan? Tapi itu menambah biaya dari sekolah buat beliin test pack kan? Dan itu bukan urusannya si sekolahnya juga, anak-anak sekolahnya juga, biar dibikin di sekolah aja. Tapi bukannya kita efisiensi ya? Enggak. Takutnya juga gini, aku kan belum tahu tuh di SMA yang di mana? Di
Itu beneran mereka dari sekolahan atau mungkin anaknya suruh bawa sendiri? Kan nggak ngerti juga. Bawa sendiri gimana maksudnya? Ya udah kamu beli test pack, nanti Oh, kamu dites gitu. sekolahan, bisa jadi. Kalau Dan itu misalnya- merugikan karena aku nanti kalau sebagai mama aku harus mengeluarkan uang untuk test pack setiap bulan. No. Tapi kalau misalnya bawa sendiri aku juga gak setuju sih. Kecuali kalau misalnya difasilitasi sama sekolah kan oke. Berarti kamu kan sama kan? Kita, Enggak sih. Kita kan sudah sama-sama Enggak. kontra kan? Enggak dong. Ayolah. Kan kalau difasilitasi sama sekolah kan boleh aja, nggak masalah tesnya Udah sate kan. kiriku ku tambahkan sama satu. Enggak Berarti deh, kamu aku suka sama sama-sama. sate kere. Nggak usah, sate efisiensi. Kenapa sih harus satu kere? Coba Tapi emang dampak psikologisnya kayak gimana sih? dampak psikologisnya aku nggak tahu sih, gimana kalau kita tanya sama psikolog aja. Ada dong. Aku kan punya banyak sekali channel. Terpercaya. Maklum. Iya dong. Termasuk juga penjual test pack banyak. Yaudah deh. Adanya realitas seperti itu ya, tes kehamilan bagi siswa ini harus hati-hati menurut saya, karena itu bisa menimbulkan sebuah persepsi yang keliru atau bahkan bisa melukai orang lain, misalnya orang tua misalnya. Apakah tes kehamilan itu ya sudah betul-betul disepakati ya, dan apakah orang tua bisa menerima itu? Karena kalau ada acara, ada kegiatan seperti ini, tentu saja kita perlu merefer kepada orang tua ya. Orang tua perlu tahu, karena orang tua bisa tersinggung, itu bisa menimbulkan ketersinggungan pada orang tua dan bisa menjadi salah persepsi. Kenapa kok harus ada tes kehamilan? Bukankah itu secara psikologis tidak akan membuat anak menjadi tidak nyaman? Ya, kalau sampai betul itu si A, si B, oh anak ini hamil dan sebagainya, apa yang akan terjadi pada diri anak itu secara psikologis? Dan apakah kemudian akan ada tindakan dari sekolah supaya anak itu dikeluarkan dari sekolah itu? Kan biasanya yang terjadi kalau ada kasus seperti itu ya, itu kadang-kadang sekolah kan cenderung lalu di punishment ya, diamputasi gitu ya. Hamil dikeluarkan, ini kan berbahaya. Kami sebagai seorang BK tentu saja tidak akan membiarkan seperti itu. Tetap yang utama di kondisi psikologis anak dan orang tua harus dijaga ketat. Jangan sampai terluka akibat kegiatan tes kehamilan yang sebenarnya ini bisa berdampak psikologis secara nggak sehat. Menurut saya ya, kalau saya adalah 50-50 antara ya dan tidak gitu ya, karena ya mungkin ada sisi positifnya, tidak secara psikologis bisa berdampak pada anak dan juga bisa pada orang tua gitu ya. Yang pasti kalau ini akan menjadi sebuah program ya, apalagi itu sampai diturun program yang memang oleh Kemendiknas atau apa dari pendidikan ya, ada program seperti itu, maka itu harus menjadi sebuah program yang disepakati ya, dibangun bersama dari kalangan orang tua juga dilibatkan. Tidak bisa menjadi sebuah aturan yang tiba-tiba muncul gitu, karena ini sangat sangat sensitif ya soal ini ya. Betul, ini menimbulkan polemik ya, pro dan kontra antara perlu dan tidak gitu ya. Kenapa harus ada seperti itu? Ini sih menurut saya ya, perlu diwaspadai dan perlu hati-hati untuk program ini dilaksanakan ya. Yang pasti jangan sampai menimbulkan sentuhan-sentuhan konflik-konflik yang terbangun ya, dan itu bisa membuat orang tua terluka, bisa jadi juga anak juga bisa terluka oleh karena kegiatan tes kehamilan itu yang sebenarnya tidak terlalu penting ya, tidak terlalu perlu, tidak harus ada tes kehamilan seperti itu untuk anak siswa gitu ya, untuk siswa gitu, menurut saya. Jadi gampang kan sebenarnya, nggak susah kan, cuman tes aja Mon. Misal Mon, sekarang udah waktunya tes, yuk mama anterin yuk. Gampang kan, kamu tinggal duduk, nak tinggal pipis, udah dites selesai doang, udah gitu aja selesai, nggak ada masalah. Masalahnya di mana? Kamu tahu nggak sih Nggak. sesuatu yang spesial itu terjadi karena apa? Kan sesuatu yang spesial itu kan malam pertama Mon, bukan tes kehamilannya Mon. Iya, malam pertama itu kan juga berdampak pada tes kehamilan. Kamu tahu nggak? Enggak. Kalau orang spesial itu karena dilakukan tidak setiap hari atau berkali-kali, jadi itu akan menjadi spesial. Contohnya adalah kalau kamu makan tahu kere nih, kamu makan tiap hari, ini tahu jadi rasanya biasa.
Tapi kalau kamu makan tahu kere ini hanya sebulan sekali, kamu akan ngerasain kerenya kamu di tanggal berapa. Tapi tes kehamilan bukan sate kere, Mon. Oh, enggak, maksudnya kalau kamu tes kehamilan setiap waktu, itu kamu akan jadi kayak biasa aja gitu, nggak ada sesuatu yang spesial. Tapi kalau tes kehamilan itu kamu lakukan di waktu yang tertentu, itu menjadi sesuatu hal yang spesial. Seperti sate kere ini tadi, seperti yang aku bilang, kalau kamu makan sate kere di tanggal 27 berarti kamu lagi kere, ya kan? Nggak setiap waktu kamu kere. Kamu bisa makan sate kambing. Kamu curhat ya? Iya, curhat sih. Tapi sebenarnya bukan itu. Yang penting kalau masalah regulasinya. Kamu kok ngegas sih? Enggak sih sebenarnya. Gara-gara sate kere. Maksudnya enggak gitu sih. Kalau misalnya memang harus ada tes, asalkan dari sekolah kan ya nggak masalah sih. Ya tetap aku nggak setuju misalnya... aja. Kan bisa ada cara lain. Cara lainnya apa coba? Ya mungkin cara lainnya, satu, guru agamanya harus benar-benar kental dan ketat banget buat ngajarin sama siswa apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Itu doang. Kedua, guru BPBK harus tahu siswanya tuh ngapain aja, kalau perlu ke rumah, ya kan? Rumah kan itu ada biaya visit loh, Mon. Maaf, ini kok mati ya? Masa iya? Iya, sepertinya mati ya. Jadi gitu, jadi guru agama harus tahu betul gimana keimanan dari siswa-siswinya. Jadi dalam arti kalau kita sudah dari awal siswa-siswi itu diberikan yang namanya benteng, dia nggak akan melakukan hal-hal seperti itu. Jadi tespek itu jadi nggak penting dan nggak perlu. Tahu nggak sih, ilmu agama tuh udah diajarin sejak dulu. Tapi buktinya masih ada yang hamil di luar nikah lah, masih ada yang nggak mau ngakuin anaknya. Tapi itu bukan gara-gara tes kehamilan juga, karena anaknya kan. Apa iya? Iyalah, ya udahlah, nggak usah mikirin yang namanya tespek kah, sate kere lah, apa kah. Tapi kan tespeknya juga harganya nggak mahal, Mon. Nggak juga nggak ngabisin anggaran negara juga kan. Ini pipisku cuma 6.000 juga. Iya kan? Nah, makanya kan murah. Tapi spesial ini. Kan murah yang penting. Siapa aja bisa tes. Tapi ini spesial karena hanya aku dan suamiku yang bisa melihat ini dan hasilnya negatif. Berarti nggak boleh nih anak sekolah tes kehamilan? Udah nggak boleh. Kalau aku nggak usah deh. Tapi terserah deh semuanya kayak gimana. Tapi kalau aku sih, kalau aku sih enggak sih. Cuman tes doang. Kalau misalnya kamu yakin kamu oke, kamu nggak apa-apa tes aja. Kalau kamu punya pendirian tegak, ya kamu punya benteng agama yang kuat, tespek nggak penting, tes kehamilan nggak penting. Yang penting kamu sekolah, belajar, jadi siswa yang baik, terus habis itu kerja, cari duit, cari suami yang kaya, udah kelar. Yang penting kalau misalnya akhlak kamu benar, kamu benar-benar pergaulannya oke, mau dites apapun sebenarnya nggak masalah, nggak usah takut. Ngapain nolak? Sebenarnya sama loh, nggak penting kan tes, yang penting kan kamu juga udah tahu kehidupan kamu kayak gimana. Tapi kan sekolah perlu tahu, Mon. Udah pokoknya nggak usah lah, nggak gitu. Bye. Kesel banget deh. Mau kemana? Mama, ikut. No kan, banyak yang pro, banyak yang kontra. Kenapa sih harusnya milih Baleni? Gak penting banget. Sumpah iki untuk ditayangkan. Bukan ditayangkan. Ini loh sementing cara lain. Sampean menekankan itu aja. Cara lain. Oh iya. Kowe enak no? Piye? Tes mereka bisa juga. Allahumma sholli ala Ci, lalu cendol dawet, oh enggak?